Shalom saudara dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam satu program yaitu Biblical Enlightening Study Training. Nah, kita masuk di dalam episode yang kelima dari seri yang ketiga, yaitu tentang Roh Kudus. Seri pertama bicara doktrin Allah, seri kedua bicara tentang Alkitab, seri ketiga kita bicara Roh Kudus, dan Roh Kudus ini kita ada 5 episode, dan ini episode yang kelima yang terakhir. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami, mengurapi kami, menguduskan kami, menuntun, memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu yang suci, yang kudus, menghibur, menguatkan, menolong kami, supaya kami, Tuhan, tidak memberontak, supaya kami boleh menyediakan hati kami sebagai rumah daripada Roh-Mu sendiri, supaya kami boleh menghasilkan buah-buah selain kami punya karunia, supaya karunia tidak membuat kami sombong dan jatuh, karena kami disertai dengan buah-buah Roh. Di dalam nama Yesus, yang sakit, yang susah, masalah, persoalan, tantangan, diberikan kekuatan, kemenangan, kemampuan, pengharapan, dan semangat yang baru, hati yang baru. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan belajar bersama. Haleluya, amin. Kita masuk di dalam seri ketiga, yaitu tentang Roh Kudus, dan episode yang kelima yang terakhir. Kita lihat dulu, apa itu episode ini? Karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita tahu Roh Kudus, ada karunianya, ada karunia pelayanan, ada juga tentang yang lain, buah roh, dan sebagainya. Kita lihat dulu, supaya kita jangan sampai salah. Arti karunia, ada 2 kata Yunani, yaitu pneumatikos, artinya hal-hal rohani, atau sesuatu yang berasal dan dikaruniakan oleh Roh Kudus. Karisma, artinya pemberian berdasarkan anugerah atau cuma-cuma. Kita lihat terus ayatnya dulu. 1 Korintus 12 ayat 11 dan 12. Karunia diberikan Roh Kudus menurut kehendaknya, bukan asal kita mau. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi karunia diberikan Roh Kudus menurut kehendaknya. Setiap orang dapat khusus satu bukan satu persatu. Ya, ini dikasih ini, mungkin ada 2, ada 3, ada 1 karunia, tetapi untuk satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Seperti tubuh ini banyak anggota, tapi satu tubuh. Karunia boleh berbeda. Karunia mungkin satu kurang begitu banyak berfungsi, tidak sebagaimana tangan kanan yang banyak berfungsi, tapi tetap saling membutuhkan, tapi tetap saling berfungsi, tetap untuk satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jangan orang merasa kuat, karunia banyak, merasa hebat. Tidak, fungsinya berbeda. Kita lihat terus. Tujuan karunia diberikan oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 12 sampai dengan 15. 1. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jelas, untuk memperlengkapi, ya, pembangunan tubuh Kristus untuk satu kesatuan. 2. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ya, yang dibutuhkan adalah kesatuan. Jangan karunia membuat kita pecah-pecah. Ketiga, pengetahuan yang benar tentang Allah. Karunia itu jangan membuat kita menjadi sombong, karunia itu menjadi Allah. Tetapi karunia itu membuat kita mengerti bahwa ada Allah yang benar dan punya pengetahuan yang baik. 4. Tujuan karunia itu supaya kita dewasa penuh. Dengan karunia itu kita diperlengkapi, menunjukkan bahwa kita ini dipakai Tuhan. Tapi karunia itu jangan diutamakan, tapi itu hanya peneguhan. Harus ada kedewasaan, jangan sampai tidak dewasa. Kelima, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita harus ada pertumbuhan terus sampai ajaran Yesus, karakter Kristus memenuhi kita. Yang keenam, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi
Dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Jangan jadi anak-anak lagi. Jangan jadi anak-anak lagi, tapi menjadi dewasa. Karunia itu diperlengkapi, bukan menjadi sombong-sombongan untuk menunjukkan kita lebih hebat, saudara, dikasih Tuhan. Dan tentunya juga, saudara, kita melihat bahwa karunia itu membuat kita ini supaya bersatu. Kita harus dewasa, jangan kanak-kanak lagi, membuat satu pertumbuhan supaya kepenuhan Kristus itu ada, supaya ajaran Yesus itu penuh, supaya kita punya karakter Kristus. Terus kita lihat dulu selanjutnya, ada 9 karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 8, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya. Kedua, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, hikmat dan pengetahuan. Terus kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, ya, iman. Kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, itu yang keempat. Yang kelima, mengadakan mujizat. Yang kelima, 6, bernubuat. Ya. Ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. 8, berkata-kata dengan roh. 9, menafsirkan bahasa roh. Nah, di sini kita melihat ada 9 karunia Roh Kudus yang diperlengkapkan kepada manusia. Bukan menjadi utama, diperlengkapi untuk meneguhkan. Jangan menjadi untuk kesombongan. Untuk, ya, show pun tidak boleh. Kalau 9 ini saya bagi 3 lebih mudah, walaupun tidak berurutan. Pertama tentang berkata-kata. Kelompok pertama berkata-kata, berbahasa roh. Nah, siapa yang berbahasa roh, hendaklah dia harus meminta untuk menafsirkan bahasa roh. Kalau tidak bisa menafsirkan bahasa roh, jangan berbahasa roh. Ini kata ayat itu, berkata-kata. Tetapi dikatakan, berusaha untuk memperoleh karunia. Terlebih adalah karunia bernubuat, berkata-kata. Bahasa roh berkata-kata, menafsirkan berkata-kata, dan yang tertinggi bernubuat. Dari 3 ini, sesuai dengan yang diajarkan 1 Korintus 12, 13 sampai 14, itu bahasa roh. Kalau nggak punya menafsirkan bahasa roh, tidak boleh berbahasa roh. Sebenarnya seperti itu. Tetapi saudara mau lakukan, silakan. Tetapi yang tertinggi adalah bernubuat. Sudah? Nah, kita lihat yang 32, yaitu iman. Terus mengadakan mujizat. Apalagi? Coba kita lihat yang bukan yang 1-2. Nah, menyembuhkan. Jadi kalau kita punya iman, mengadakan mujizat dan menyembuhkan, ini bukan bicara perkataan, tapi bicara dari kelompok iman. Iman, ya, menyembuhkan. Imanmu menyembuhkan kamu. Iman supaya bisa melakukan mujizat. Bicara iman, bukan berkata-kata ini. Ya tentunya akan kita mengatakan sesuatu, seperti doa juga. Tapi ini banyak berkata-kata yang di awal, yang ini bicara tentang iman. Yang ketiga ini lain lagi, yaitu hikmat, pengetahuan, dan membedakan roh. Gampang ya? Jadi 3 pertama tentang kata-kata. Bahasa roh, menafsirkan, bernubuat, iman, mujizat, kesembuhan. Yang terakhir, hikmat, pengertian, membedakan roh. 9. Nah, yang tertinggi adalah membedakan roh. Nah, kalau saudara 8 saudara punya, nggak bisa membedakan roh, dari mana ini? Setan tuh bisa memberi kepada kita juga. Orang usir setan, Tuhan usir juga. Orang bernubuat, Tuhan usir juga. Di Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Walaupun dia berseru pakai nama Tuhan sekali. Tuhan, aku ngusir setan demi namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Yesus katakan, inyalah kamu pembuat kejahatan. Karena bukan orang berseru-seru Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi orang melakukan kehendak Bapakku. Nah, di sini harus membedakan roh. Nah, untuk membedakan roh ini, saudara, bukan terus kita doa, terus ada roh setan, ada roh malaikat, bukan. Membedakan roh ini berbicara tentang dia bisa membedakan mana ajaran sehat, mana tidak sehat. Dia bisa menemukan rema, dia bisa tahu apa maksud
firman ini dan bagaimana dia menyampaikannya dengan baik, saudara, itu membedakan roh. Karena saudara jangan lupa, iblis bisa menyamar sebagian malaikat terang, dan iblis bisa memakai ayat dan berkata kepada Yesus, ada tertulis, rupalah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis, malaikat akan menopang kamu. Saudara, nah, untuk membedakan ini jangan cuma melihat ayatnya, tetapi kita melihat sambungannya, arahnya kemana, untuk mencobai, untuk menjatuhkan. Oleh sebab itu, karunia membedakan roh itu penting. Suatu hari ketika saya ada di Israel tahun 2005, 2006 saya buka gereja, saya malam-malam ada suara berkata, untuk melengkapi gerejamu, maka karunia membedakan roh itu diperlukan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu karunia membedakan roh. Jadi bukan jalan kelihatan roh hantu, roh kuntilanak, bukan seperti itu. Tetapi kita melihat khotbah seseorang pengajarannya, kita tahu, oh ini kemakmuran, ini uang, oh ini kita bicara orang ini untuk dirinya sendiri, orang ini untuk membangun Babel, orang ini memuliakan Allah. Kita bisa tahu seperti itu. Terus kita lihat 5 karunia pelayanan. 1 Korintus 12 ayat 10. Sudah ini ya tadi ya. Terus 5 karunia pelayanan. Efesus 4 ayat 11. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kalau kita lihat di sini rasul-rasul, nabi-nabi, ya, penginjil, gembala, guru-guru. Apa saudara yang dilihat ini? 5 ini diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi saudara lihat, kita tidak boleh menjadi gembala, tetapi karena gembala kita adalah agung, jadi kita gembala-gembala kecil. Janganlah seorang menjadi guru, karena guru kita adalah Yesus Kristus. Kita guru-guru kecil saja, kakak-kakak rohani. Rasul-rasul itu pun ditentukan 12. Kenapa? Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, maka ada tiang-tiang yang di surga itu, atau di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, saudara, ada 12 tiang, namanya rasul-rasul, sesuai dengan 12 rasul, 12 murid, 12 suku, 12 batu, ketika Yosua melewati sungai Yordan, dan 12 bakul sisa itu. Jadi kata 12 ini sudah dipakai. Saudara, mau rasul ke-13, rasul 331, terserah saudara lah. Tetapi buktinya ketika mereka menggantikan Yudas saja, mereka lihat ada 2 yang hebat, tidak dua-dua yang dipakai, tapi diundi. Berarti mereka tahu cuma 12, yang lain mungkin lebih daripada rasul, tetapi tidak disebut rasul, saudara. Nah, di sini kita harus belajar. Jangan nanti, oh itu rasul, ini rasul. Mungkin dia itu punya jawatan kerasulan, maksudnya punya karunia, mungkin punya karunia pelayanan, mungkin dia punya kemampuan seperti rasul. Tuhan memberikan kemampuan, karena ada orang biasa yang bisa melebihi juga. Tetapi rasul itu pilihan Allah khusus 12. Yang satu mati aja dipilih 2 Matias, dan diundilah. Akhirnya saudara lihat, karena diundi, Tuhan memilih Paulus sendiri. Karena ini diundi, dipaksakan, tidak bisa. Demikian juga Nabi. Kalau di zamannya Yesus, Allah telah menjadi manusia, maka kemudian yang dipilih Yesus, murid Yesus, utusan Yesus, pemberita Injil, atau rasul dari Yesus Kristus. Nabi-nabi itu di zamannya Yohanes Pembaptis, Yesus, dan ke belakang. Karena sebelum kejadian ini, bahwa itu punya masa sunyi, di mana Allah tidak berbicara selama 400 tahun sebelum Yohanes Pembaptis datang. Sehingga timbullah ahli Taurat dan orang Farisi. Karena Allah tidak berbicara masa sunyi 400 tahun. Baru kemudian muncullah Yohanes Pembaptis, dan kemudian Yesus Kristus. Dan itulah Yohanes Pembaptis, nabi yang terbesar, dan ditutup oleh Yesus Kristus. Kalau kita baca kitab Ibrani, kita tahu pasal 1, pada awalnya Allah mengutus para nabi-nabi, dan pada zaman akhir Dia mengutus anaknya.
Saudara, ini saudara boleh tahu, boleh belajar. Apakah nabi-nabi ada? Mungkin yang kita sebut adalah jawatan nabi, punya karunia kenabian. Tetapi saudara tidak ada sebutkan nabi lagi. Kalau ada nabi, ada rasul, untungnya apa? Jangan-jangan karena akhirnya kita nanti disesatkan. Yesus sebagai juru selamat sudah. Dia punya karunia kenabian, dia punya karunia kerasulan, silakan. Tidak ada disebutkan, saudara, nabinya Yesus. Saudara, kalau Yesus punya nabi disebut rasul Yesus Kristus, murid Yesus Kristus. Kalau Yesus belum turun ke dunia, itu namanya Allah itu, maka dia punya utusan namanya Nabi Allah. Seperti Rasul Yesus, rasulnya dari Yesus Kristus. Jangan salah, dari bahasanya juga sama. Mungkin rasul itu dari bahasa Aram, nabi itu mungkin bahasa Yahudi. Tetapi saudara jelas di sini pemberita Injil, guru-guru, gembala-gembala. Makanya di gereja harus ada guru, pengajaran, ada penggembalaan, ada pemberita Injil, ada juga jawatan yang punya karunia-karunia yang hebat. Selain itu kita lihat ada karunia lain. Karunia motivasi dan karakter. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. 1. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan dengan iman kita, sesuai dengan iman kita. Bernubuat sesuai dengan iman kita. Ya. Jika karunia untuk melayani, itu ayat 7. Baiklah kita melayani. Ya. Bernubuat dengan iman, melayani. Jika kita untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi ada 3. Bernubuat, ya, kita harus dengan sesuai iman kita. Tetapi juga mengajar, saudara. Melayani. Ini 3. Tapi yang kita lihat, yang keempat sampai ke-7, ini ada karakternya. Yang ini lain. Kita lihat, bernubuat dengan iman kita, ya. Mengajar dengan kita mengajar. Dan sebagainya. Melayani. Tetapi lihat yang keempat sampai ke-7 ini. Ini ada sesuatu karakternya. Jika karena untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Nah, nasihati sama ini. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati ikhlas. Berarti harus ada karakternya. Ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah mempunyai rajin. Jadi pemimpin harus rajin karakter. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah membagikan sukacita. Jadi ada 9 karunia roh, yang 3 itu tentang kata-kata, 3 tentang iman, 3 tentang hikmat dan pengetahuan, dan termasuk membedakan roh. Tetapi di sebelah itu ada 7 lagi. 4 itu saudara berbicara, ya, melayani dengan iman, ya, bernubuat dengan iman, mengajar, tentu mengajar juga, tentunya juga kalau kita melayani dengan melayani, menasihati dengan menasihati, tetapi membagi-bagikan sesuatu dengan hati ikhlas, memberi pimpinan dengan rajin, menunjukkan kemurahan dengan sukacita. Nah, ini nggak dipakai di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ketika ada masa pandemi, saudara, kita nggak bisa pakai karunia untuk bernubuat, nggak bisa untuk mengusir apa saja, nggak bisa. Kerap kali kita pakai karunia ini, enggak. Ada karunia yang punya karakter. Di masa pandemi ini mungkin mujizat tidak sehebat yang di awal-awal. Kita harus bermurah hati nolong mereka yang susah. Sebagai pemimpin rajin datangi, mendoakan mereka dan membagi-bagikan sesuatu juga. Nah, kerap kali kita lupa dengan karunia ini yang punya karakter. Tapi kita ingat dengan karunia pemberian Allah yang bisa membuat kita menjadi proud, sombong, arogan, hebat. Kita tidak punya karunia yang membuat karakter kita sukarela, rajin, murah hati. Ini nggak ada. Oleh sebab itu, kita harus pengimbangan sekarang. Kita lihat terus. Kita bicara tentang buah roh. Nah, ini poin yang terakhir, saudara. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saya ulang lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal itu. Jadi ada 9 buah roh. Dan 9 buah roh ini bukan karunia, melalui satu proses. Proses hari demi hari. Dagingnya dikikis supaya punya kasih, nggak egois. Bukan pemberian Allah. Kamu tiba-tiba kasih, jadi mengasihi orang semua. Nggak bisa, saudara. Kasih itu juga mempertimbangkan hal-hal rohani, hal jasmani, hal-hal etika. Tentunya harus ada sistemnya. Kalau kesembuhan, saudara, yang Tuhan mau sembuh-sembuhkan, entah orang perempuan, laki, nggak pusing. Penyakit apapun nggak pusing. Tapi kalau kasih harus ada macam-macamnya. Apakah kita harus mengasihi sembarangan saja? Juga tidak. Tentunya juga kita tahu damai sejahtera, sukacita. Ini ketika kesulitan mengalami ini. Kesabaran, kebaikan, ini karakter. Kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara lihat ini. Itu karakter, mau kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, kesetiaan, apalagi tadi itu, kebaikan, kesabaran, ya, 6, ya, sukacita, damai sejahtera, terus kasih. Yang 6 ini karakter. Makanya kita perlu punya karakter proses. Jadi orang Kristen itu kalau punya karunia yang hebat, punya enggak buah roh. Karena yang Tuhan minta adalah buah roh, yaitu kesabaran, kasih, penguasaan diri. Nah, ya, apalagi itu punya sabar, murah hati, lemah lembut, kebaikan, dan sebagainya. Nah, kita akan melihat lagi, saudara, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Ini, saudara, Tuhan ingin supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan Yesus menjadi yang sulung. Kembali lagi, sulung bukan bicara dia diciptakan. Sulung berarti, saudara, dia yang bangkit pertama. Dia yang disebut anak Allah yang pertama. Supaya kita mengikuti dia juga serupa dengan gambaran anaknya. Yang dipilih, yang diteguhkan, supaya kita punya karakter Kristus yang tadi disebutkan itu. Apa yang Yesus katakan, yang ajarkan? Kita lihat ayat yang terakhir. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut ada di buah roh, rendah hati, saudara, dan jiwamu akan mendapatkan keselamatan. Jadi kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Buah roh itulah menjadi serupa dengan Yesus. Mujizat, saya bisa mujizat, mengusir setan, melakukan mujizat, saya serupa dengan Yesus. Setan bisa. Tapi lemah lembut, sabar, kasih, damai sejahtera, rendah hati, setan nggak bisa. Saudara, oleh karena itu hari ini lengkaplah kita sudah belajar tentang seri ketiga, yaitu tentang Roh Kudus, dan kita sudah masuk episode kelima. Minggu depan kita akan masuk seri keempat, materi yang lain. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, kami bisa mengerti sekarang tentang karunia, tentang jawatan, tentang juga karunia punya karakter, karunia melayani, kami mengerti tentang buah roh, dan sebagainya. Terima kasih, kami sekarang menjadi dewasa. Kami tidak seperti kanak-kanak, kami tidak mengandalkan karunia, kami tidak mengatakan bahwa kami sudah seperti Tuhan karena kami punya mujizat. Tapi kami harus punya kerendahan hati, lemah lembut, murah hati, kesabaran, penguasaan diri, kasih. Itulah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.